Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian kinerja karyawan di PT Sampurna Agro. Beranggotakan yang pertama ada Aziz Mulyadi Imransah dengan NIM 01, ada Febri Andika dengan NIM 03, Fitria Khairunisa dengan NIM 04, Gita Kurniawan Suci dengan NIM 06, dan saya sendiri Jaka dengan NIM 08. Penilaian kinerja di PT Sampurna Agro di latar belakangi yang pertama yaitu penilaian kinerja karyawan ataupun PKK adalah sebuah sistem untuk mengevaluasi hasil kerja karyawan dalam suatu periode tertentu. Yang pertama, maksud saya yang kedua, penilaian kinerja karyawan memiliki arti penting bagi keberlanjutan suatu perusahaan dan penting tidaknya hanya untuk perusahaan tetapi juga untuk karyawan. Yang ketiga yaitu dalam penilaian kinerja terdapat sistem, cara, dan form untuk digunakan untuk menilai kinerja seseorang. Penilaian kinerja ini diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan kinerja untuk kedepannya, baik untuk perusahaan maupun untuk karyawan itu sendiri. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada saudari Gita. Saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada Saudara Jaka atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penilaian kinerja di PT Sampurna Agro. Dalam melaksanakan penilaian kinerja karyawan, PT Sampurna Agro menggunakan beberapa sistem dan cara. Yang pertama yaitu data aktual. Data aktual didapatkan dengan cara meninjau kinerja tidak hanya secara lisan, namun terjun ke lapangan dengan teknik grading untuk membandingkan hasil kerja atau yang biasa kita sebut sistem penilaian performance review. Yang kedua, keberanian dan ketegasan penilai. Berdasarkan independensi komite audit menjalankan peran secara profesional dan independen, serta tidak menerima ataupun melakukan intervensi dari dan kepada pihak lainnya. Anggota komite audit yang berasal dari luar perseroan tidak memiliki kepentingan pribadi. Komite audit yang dibentuk perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas. Selanjutnya yaitu perilaku karyawan. Elemen ini dapat dilihat dari soft skill yang telah dimiliki oleh karyawan. Soft skill ini terbagi atas dua, yaitu interpersonal skill dan intrapersonal skill. Interpersonal skill terdiri atas motivasi skill, leadership skill, negotiation skill, presentation skill, communication skill, relationship building, dan public speaking skill. Sedangkan intrapersonal skill itu seperti time management, stress management, change management, transforming character, creative thinking, goal orientation, dan accelerated learning technique. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fitria. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penilaian kinerja yang dilakukan oleh PT Sampurna Agro Tbk. Jadi PT Sampurna Agro Tbk itu menggunakan beberapa sistem penilaian yang terstruktur. Di antaranya yang pertama ada Smart KPI. Jadi Smart KPI ini merupakan akronim dari Specific, Measurable, Attainable, and Time Bound. Untuk Smart KPI ini menggunakan sistem penilaian yang berbasis skala. Jadi setiap skala itu akan diikuti oleh penjelasan-penjelasan yang akan menjelaskan bagaimanakah perilaku target yang sedang dinilai. Jadi untuk skala 0 itu berarti tidak mematuhi sama sekali. Untuk skala 1 itu berarti mematuhi sebagian saja. Dan skala 2 berarti mematuhi sepenuhnya. Untuk sistem penilaian selanjutnya adalah performance discussion atau diskusi perilaku.
Jadi, diskusi dalam melakukan penilaian itu tidak hanya mengukur pengetahuan dari si target penilaian, tapi juga perilaku target tersebut. Bagaimanakah dia berperilaku dalam mengerjakan pekerjaannya. Untuk performance discussion itu menggunakan sistem checklist pada setiap indikatornya. Selanjutnya adalah performance review atau tinjauan perilaku. Jadi para penilai itu tidak hanya meninjau kinerja dari target penilaian secara lisan saja, tapi juga melakukan visit langsung ke lapangan untuk melihat bagaimanakah target penilaian ini bekerja, apakah sesuai dengan standar atau tidak, apakah memenuhi kriteria baik atau tidak. Jadi untuk performance review ini menggunakan teknik grading untuk membandingkan hasil kerja dari target penilaian. Selanjutnya adalah KPI alignment. Jadi KPI alignment ini bertujuan untuk memfasilitasi setiap divisi dalam melihat keselarasan antara KPI untuk perseroan, untuk kepala divisi, dan staff. Kemudian menambahkan unsur individual development plan atau IDP sebagai bagian dari KPI seluruh karyawan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menyusun KPI pegawai. Sasaran penilaian kinerja pada form KPI bersifat fleksibel sesuai posisi yang akan dinilai. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, setiap sasaran kinerja memiliki 1 atau 2 KPI. Kembangkan 5 sampai 10 KPI untuk seluruh sasaran kinerja. Kemudian, tentukan bobot KPI. Kriteria penetapan bobot KPI sebagai berikut. Yang pertama, prioritas KPI. Semakin tinggi prioritasnya, sebaiknya semakin besar bobotnya. Yang kedua, tingkat kesulitan untuk mencapai target. Semakin sulit pencapaiannya, sebaiknya bobot yang diberikan semakin tinggi. Yang ketiga, tingkat kredibilitas data pencapaian KPI. Semakin kredibel, sebaiknya bobot semakin tinggi. Atau kredibel artinya data pencapaian tidak mudah dimanipulasi. Yang keempat, seluruh bobot sama dengan 100%. Artinya total nilai dari 10 bobot dalam kriteria penetapan bobot KPI yaitu 100%. Yang kelima, bobot setiap KPI maksimal 30% dan minimal 5%. Langkah-langkah yang berikutnya adalah tetapkan target. Kriteria penetapan target sebagai berikut. Yang pertama, spesifik. Sebaiknya penetapan target bersifat spesifik. Misal, 40 jam per karyawan per tahun. Measurable, yaitu terstruktur. Misal, 100% atau 10 program. Poin berikutnya adalah achievable, yaitu dapat tercapai. Challenging, namun masih bisa tercapai. Kemudian relevan. Target harus relevan dengan sasaran kinerja dan KPI yang telah disusun. Kemudian time. Target sebaiknya juga diberikan batasan waktu. Misal, naik 10% di tahun 2008. Kemudian dasar-dasar dalam penetapan target. Yang pertama ada baseline data, yaitu data pencapaian tahun sebelumnya. Yang berikutnya ada data benchmark industri sejenis, atau data kinerja perusahaan lain dalam industri yang sama. Kemudian target dari stakeholder, yaitu target dari top management. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan skor. Perhitungan skor ada 2 jenis. Yang pertama adalah KPI maximize, yaitu KPI di mana pencapaiannya semakin tinggi, maka akan semakin baik. Contohnya yaitu laba dan juga jumlah pelanggan baru. KPI maximize dapat dihitung dengan membagi realisasi dengan target kemudian dikalikan dengan 100. Kemudian jenis yang kedua adalah KPI minimize,
yaitu KPI di mana semakin rendah pencapaiannya maka akan semakin baik. Contohnya yaitu jumlah komplain, jumlah temuan, jumlah keterlambatan, dan rasio biaya. Perhitungan KPI minimize dapat dihitung dengan membagi target dengan realisasi, kemudian dikalikan dengan 100. Selanjutnya, penentuan skor juga bisa didefinisikan dengan kriteria pencapaian target. Contohnya yaitu jumlah kesalahan proses kerja dalam setahun. Skor 100 untuk kesalahan proses 0, skor 90 untuk kesalahan 1, skor 80 untuk kesalahan 2, skor 70 untuk kesalahan 3, skor 60 untuk jumlah kesalahan 4 kali, dan seterusnya. Berikut adalah contoh tabel KPI untuk HR Manager, di mana ada 5 sasaran kinerja yang setiap sasaran kinerjanya dibagi menjadi 1 dan juga 2 KPI. Untuk total beban KPI-nya yaitu ada 100, dan juga telah dilakukan perhitungan skor dari nilai realisasi dan juga targetnya, sehingga didapatkan skor akhir yaitu 92,13. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah menyampaikan materi presentasi pada kesempatan kali ini. Sekian presentasi dari kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.